Prospek pembelajaran di pertemuan awal melalui kontrak kuliah. Istilah lain yang populer yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, silabus atau Rencana Pembelajaran Semester yang biasa dikenal dengan RPS. Isinya adalah jabaran kurikulum yang berisikan sinopsis mata kuliah, indikator kompetensi, topik atau subtopik, dan berbagai referensi. Adanya kerangka materi kuliah atau bahan ajar yang akan disampaikan dosen kepada mahasiswa. Salah satunya mata kuliah fotografi yang diajarkan secara berturut-turut dalam 3 semester, yaitu semester 3, 4, dan 5. Dalam pembelajaran fotografi ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum mata kuliah pengantar fotografi yaitu mahasiswa menguasai penggunaan berbagai kamera digital secara manual dalam segala situasi pencahayaan. Kemudian tujuan instruksional khususnya, mahasiswa menguasai pengaturan segitiga exposure, diafragma, shutter speed, dan ISO. Mahasiswa dapat merespon pengaturan exposure di berbagai kamera digital. Mahasiswa dapat dengan terampil menangkap momen atau peristiwa tertentu. Mahasiswa dapat memotret dengan pencahayaan alami dan merespon keadaan sekitar tanpa menggunakan pencahayaan tambahan di luar kamera. Sangat penting karena dapat menunjang berbagai mata kuliah lainnya seperti ilustrasi, nirmana, animasi, berbagai aplikasi desain hingga pengembangan lebih lanjut dari fotografi menuju videografi atau motion picture yang akan dipelajari pada mata kuliah audiovisual. Penekanan manfaat dari fotografi di sini adalah prinsip dasarnya yang dapat diterapkan, yaitu komposisi, framing, angle, point of interest, color temperatur, dan berbagai hal terkait lainnya. Teknik fotografi dapat digunakan pada pembuatan animasi stop motion, perancangan media promosi, katalog, dan banyak lagi sesuai gagasan dan konsep kreatif yang dipikirkan dari kreatornya. Pemberian materi teori fotografi secara teknis yaitu perpaduan dari 3 elemen exposure yaitu diafragma, shutter speed, dan ISO yang kemudian dapat menghasilkan pencahayaan yang pas dalam artian tidak overexposure atau cahaya yang berlebihan dan juga tidak underexposure atau kekurangan cahaya. Salah satu contoh teori yang simpel misalnya untuk menjelaskan tentang diafragma atau aperture, yaitu semakin kecil angka bukaan lensa maka semakin banyak cahaya yang masuk. Sebaliknya, semakin besar angka bukaan lensa maka akan semakin sedikit cahaya yang masuk. Materi teori semacam ini kita tampilkan dalam bentuk referensi secara langsung pada lensa manual di dalam kelas dan juga ditampilkan hasil foto yang dihasilkan dari pengaturan besar kecilnya bukaan lensa tersebut. Secara sederhana, saat melihat foto medium shoot dengan latar belakang blur atau bokeh, maka itu menggunakan bukaan lensa dengan angka diafragma yang kecil. Dan sebaliknya, saat melihat foto yang objek dan latar belakangnya tajam atau jelas, maka itu menggunakan bukaan lensa yang angka diafragmanya besar. Praktikum tentang teknis kamera, kami melaksanakan praktikum kadang hanya keluar kelas atau sekitaran dalam kampus, dan juga sesekali hunting foto bersama di tempat-tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan, untuk menunjukkan secara langsung perlakuan secara manual terhadap kamera dan menunjukkan hasilnya. Caranya cukup sederhana yang trial and error. Hasil yang buruk adalah langkah awal untuk selanjutnya terus mengatur hingga mendapatkan hasil yang ideal dengan pencahayaan yang pas. Semua mahasiswa menyesuaikan pengaturan shutter speed, ISO, dan diafragma yang sama. Kemudian kita bersama-sama mengubah step by step pencahayaannya, naik setiap tingkatan ataupun sebaliknya. Kemudian akan ada perwakilan dari mahasiswa yang akan diminta menjadi model dan kemudian acting mengikuti arahan yang diberikan.
Keberhasilan setiap individu kembali ke pribadi masing-masing, karena untuk mengukur tingkat pemahaman teknis maupun non-teknis mahasiswa perlu terus-menerus dilakukan latihan. Praktikum bersama yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus harus ditunjang dengan kebiasaan menggunakan kamera, sehingga memang sangat disarankan untuk memiliki kamera sendiri agar tidak bergantung dengan orang lain.